strategi itu dilihat apakah strategi kita ini sudah berlangsung dengan baik atau enggak. Jadi diukur, ada pengukuran kinerja dari strategi tersebut. Dilihat apa sudah sesuai enggak, sudah bagus apa enggak. Nah, kadang kalau misalnya melakukan kesalahan itu berarti kita mengukur tapi enggak sesuai dengan strategi. Nah, berarti kan kalau enggak sesuai sama strategi itu apa yang kita ukur? Berarti kita nggak menuju ke tujuan kalau nggak sesuai sama strategi. Terus tidak menghubungkan seluruh kategori menjadi sesuatu yang saling terkait, sama memasang target perusahaan yang tidak sesuai, sama mengukur fenomena yang terjadi dengan tidak tepat. Nah, itu beberapa kesalahan yang dilakukan ketika melakukan balance scorecard. Jadi juga target ya, misalnya target perusahaan, kita punya target itu juga harus disesuaikan sama kemampuan perusahaan. Jangan memasang target yang terlalu mulu-mulu atau terlalu tinggi. Itu sama halnya dengan kayak misalnya Mbak ini kan sama Mas kan kuliah, misalnya pasang target, ingin target IP 4, tapi pasang target itu tapi nggak menyediakan waktu lebih banyak untuk belajar ya, berarti itu kan apa ya, targetnya istilahnya terlalu mulu. Mendingan misalnya paling nggak targetnya di IP di atas 3, nah itu kan masih masuk akal, maksudnya masih bisa diraih seperti itu. Tapi kalau memang bisa mencapai target IP 4 ya nggak masalah, jadi disesuaikan dengan keadaan. Lebih baik itu memasang target itu perlahan, bertahap. Misalnya pertama pasang target IP 3, kalau bisa IP 3, misalnya IP 3,5, kalau bisa baru ditingkatkan terus sampai 4, seperti itu. Sama dengan halnya perusahaan, targetnya bertahap, jangan langsung yang jeglek terlalu tinggi di luar batas kemampuan, itu jangan, nanti malah nggak tercapai targetnya, jadinya juga kinerjanya nggak karuan karena terlalu maksa untuk target seperti itu, jadinya nggak bagus. Oke, itu tentang balance scorecard ya. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Ini sudah semua. Kita belajar bab 1 sampai bab 9. So far ada yang mau ditanyakan nggak? Review sebentar ya. Karakteristik perusahaan jasa apa aja sih? Langsung jawab dalam 1 kali ketik ya, Mbak, Mas. Kalau bisa jangan buka buku. Coba dijawab seingatnya aja. Apa aja karakteristik perusahaan jasa? Kalian isilah bahasa Inggrisnya, seingatnya aja dulu. Ayo. Ada berapa sih karakteristik jasa? Ada 5 apa 6? Apa 7?
Apa 6? Baca, ayo 6. Mbak yang lain, ayo kita review. Tidak berwujud, tidak. Client based relation. Oke, jadi karakteristik jasa tidak berwujud atau intangible. Terus tidak dapat dipisahkan. Tidak dapat dipisahkan itu maksudnya apa? Ingat nggak? Tidak dapat dipisahkan atau inseparability itu maksudnya apa? Apanya yang nggak bisa dipisahkan? Hubungannya apa, Mas, yang nggak bisa dipisahkan? Ya, hubungan antara produksi dan konsumsi. Jadi ketika produsen memproduksi jasa, pada saat itu juga konsumen mengkonsumsi jasa. Itu maksudnya inseparability. Terus kalau perishability itu kan mudah rusak. Jadi nggak bisa disimpan. Terus habis itu juga bervariasi atau heterogeneity. Ya, bervariasi itu heterogeneity karena kalau jasa masing-masing orang itu bisa menghasilkan pelayanan yang berbeda sama mengingat yang berbeda, makanya bervariasi. Terus habis itu client based relationship memelihara hubungan baik dengan konsumen, dan karena kita langsung bertatapan dengan konsumen makanya perlu dijaga hubungan yang baik sama customer contact juga. Interaksi antara konsumen sama produsen, high contact atau low contact. Nah, kalau high contact service itu maksudnya apa? High contact sama low contact service itu seperti apa? High contact itu berarti apa? High contact ya, high contact itu berarti langsung bertatapan dengan konsumen. Konsumennya bertatapan langsung dengan produsen. Tapi kalau low contact berarti enggak secara langsung berhadapan. Oke. Terus segmenting, targeting, positioning, STP itu apa? STP. Pengelompokan apa, Mbak?